sabba alayya rizqa saba tarahmatin wa anta raja'ul alamina walau taghat. Kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Khaf min wujudi ihsanihi ilaika wa dawama ay ma'a dawami isa'atika ma'ahu ay mukhalafatika lahu ayakuna zalika istidrajan ay tadrijan syai'an fa syai'an hatta ya'khuzaka baktatan. Khaf itu asalnya khofa ya khofu khofatan. Khaf, takutlah kamu. Khaf, takutlah kamu menuju di ihsani dari nyatanya pemberian Allah atau nikmat Allah atau kebaikan Allah. Ilaika kepadamu wadawama sertanya tetap kamu ay ma'adawami jelasnya sertanya tetap kamu isa'atika di dalam keburukanmu ma'ahu sertanya Allah. Jadi kata muallif, hendaklah kita takut di saat kita menerima rahmat Allah, nikmat Allah, pemberian Allah. Di saat itu kita dalam posisi tidak taat kepada Allah. Jadi Allah beri rezeki, Allah beri umur panjang, Allah beri sehat, Allah beri kemudahan. Tapi bersamaan di saat itu kita tidak mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus diwaspadai. Jadi di saat seseorang durhaka kepada Tuhannya, di saat seseorang mengikuti hawa nafsunya, kemudian Allah beri dia kenikmatan, itu sebenarnya bukan kenikmatan tetapi itu azab yang berbentuk nikmat. Ai mukhalafatika, jelasnya berlainan kamu lahu kepada Allah. Artinya menyalahi aturan-aturan Allah. Perintah Allah tidak dilakukan, tapi nikmat Allah diberi terus sama Allah. Dagang lancar aja, nggak ada masalah. Pangkat naik terus, ya kan? Tapi dia dalam keadaan maksiat. Itu sebenarnya adalah azab yang berbentuk rahmat. Jangan malah bangga. Kadang-kadang orang malah bangga, walaupun saya nggak ibadah, walaupun saya nggak taat, walaupun saya maksiat, nyatanya rezeki saya banyak. Dibanggakan itu adalah azab Allah yang berbentuk nikmat. Ada nanti waktunya Allah putus secara mendadak. Sedang enak-enak memperturutkan hawa nafsunya, sedang enak-enak bermaksiat kepada Allah, ya. Kemudian Allah putus secara mendadak, tiba-tiba. Ya, jabatan tinggi, tapi dipakai maksiat. Kayak berita yang lagi viral. Jadi menteri, itu kan jabatan luar biasa. Jadi menteri, berapa gaji sebulan itu? Ya kan?
Nah, dia manfaatkan, bukan dipakai jabatannya untuk mensejahterakan masyarakat, tapi dia pakai korupsi. Dibiarin mah Allah, dibiarin setahun, dibiarin dulu. Begitu udah tinggi, nah ditangkap KPK, OTT, operasi tangkap tangan. Akhirnya gimana? Jabatan menterinya langsung hilang. Kehormatannya di masyarakat selama ini dia dianggap orang hebat, langsung down, malah dicemooh sama masyarakat. Lalu dipakaikan seragam oranye, tangannya diborgol, dibawa ke depan orang banyak. Nah, itu salah satu contoh di saat seseorang diberi oleh Allah nikmat, kok salah dia mempergunakannya, ya kan? Ada kemudian Allah ambil nikmat itu secara mendadak. Yang biasanya tidurnya di hotel, sekarang tidurnya di mana? Di penjara. Itu salah satu contoh nyata itu. Udah 2 menteri yang kena sekarang nih, ya. Satu menteri apa itu kelautan ya. Satu menteri ini, menteri sosial. Orang dalam keadaan melarat, masyarakat dalam keadaan kejepit, dia malah korup. Yang kurang ajar itu. Udah digaji dengan duit rakyat, masih aja makan jatah rakyat. Kualat, tangkap, diborgol, disuruh tidur di dalam penjara. Itu istidrat. Perasaannya aman-aman aja dia menerima rahmat Allah, rezeki dari Allah. Dia berbuat maksiat, perasaannya aman. Nah, akhirnya apa? Diputus oleh Allah nikmat itu secara mendadak. Yang lebih menakutkan itu kalau umur kita. Ya kalau kita jadi pengusaha kaya misalnya. Lalu kita pakai kekayaan itu untuk memperturutkan hawa nafsu. Terus miskin, masih ada harapan tobat. Ya kan? Yang repot itu umur. Tambah maksiat, tambah sehat. Tambah maksiat, tambah sehat. Belum sempat tobat, umurnya diputus oleh Allah. Akhirnya mati dalam keadaan belum bertaubat. Ini lebih berbahaya. Bukan ke penjara dibawa itu. Kemana dibawa? Ke kuburan. Kita teruskan. Ayakuna kepada hendak ada apa zalika yang demikian kenikmatan. Jadi orang yang diberi oleh Allah kenikmatan, menerima rezeki dari Allah, diberi sehat, diberi hidup, diberi rezeki, tetapi posisinya dalam keadaan maksiat, tidak taat kepada Allah, istidrajan, itu adalah istidraj. Di istidraj itu azab Allah yang berbentuk nikmat. Contoh, kalau punya istri cantik itu nikmat atau enggak? Nikmat. Tapi bisa jadi istidraj. Sebelum dia punya istri, hidupnya tenang, kerjanya ya biasa-biasa, yang halal-halal aja. Terus diberi oleh Allah istri cantik. Nah, permintaannya banyak. Akhirnya laki-laki yang tadi tenang, usahanya biasa-biasa aja, lurus-lurus aja, karena didesak oleh istrinya, akhirnya melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ini istri ini bukan nikmat sudah, azab. Dia diberi istri cantik itu merupakan azab bagi dia. Kenapa? Karena membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pula pangkat, waktu belum punya pangkat lurus-lurus aja, begitu punya pangkat mulai kong kalingkong. Itu azab pangkat yang model begitu. Dan seterusnya. Bukan nikmat itu. Jangan bangga dalam kedurhakaan. Walaupun saya nggak sholat,
nggak ngaji, nggak zikir, nyatanya saya sehat. Oh, nanti dicabut mendadak oleh Allah. Nah, belum sempat tobat. Kullu nafsin za'iqatul maut. Fa idza jaa ajaluhu la yastakhiruna sa'atan wa la yasta'dimun, kata Allah. Ayat tadrijan jelasnya istidraj atau umpan, ya, istidraj itu umpan. Syai'an halnya sedikit, fa syai'an maka sedikit. Jadi Allah umpan dia dengan kenikmatan, makin lama makin jauh dari Allah, makin lama makin jauh, makin lama makin berani sama Allah. Dia udah nggak punya malu lagi berbuat maksiat. Malah dia tepuk dadanya berbuat maksiat. Lihat saya nih, maksiat nyatanya baik-baik aja. Nah, ini istidraj itu. Hatta ya'khuzaka, hingga mengambil Allah kepadamu baghtatan halnya halnya mendadak. Jadi sama dengan begini, orang main layang-layang. Orang main layang-layang itu kan butuh angin, ya kan? Jadi kalau anginnya bertiup, layang-layangnya cepat naik. Kemudian datang angin agak kencang. Nah, akhirnya yang main layang-layang tadi dilepas benang, terus lepas, tambah tinggi, tambah bangga dia. Oh, layang-layang saya tinggi terus. Angin tambah kencang, tambah tinggi. Akhirnya benang habis. Mau ditarik, angin keras, putus ini layang-layang. Akhirnya gimana? Akhirnya putus layang-layang karena benangnya habis. Akhirnya layang-layangnya gentayangan. Begitu pula manusia. Manusia juga punya benang, umurnya itu. Tambah sehari lagi umurnya, nggak taat juga, besok dihidupin lagi sama Allah, nggak taat, terus tambah dari 50 ke 60, 61, 62, nggak tobat, 63 nggak tobat, 64, 65 nggak tobat. Ya, tambah tua, tambah berani sama Allah, terus 65 di stop, mati. Akhirnya belum tobat. Itu namanya umur yang model begitu bukan nikmat, tapi istidraj. Jadi kita harus hati-hati, jangan sampai kita kena istidraj. Jadi saat kita salah, cepat-cepat bertobat. Jangan malah bangga, walaupun saya salah, nyatanya saya baik-baik aja, keluarga saya baik-baik aja, pelaris saya ya tetap aja nggak turun-turun, malah naik. Itu bukan nikmat, itu istidraj. Hatta ya'khuzaka baghtatan, hingga mengambil Allah secara mendadak. Wa hadza, adapun ini kata-kata hikmah. Jawabus su'alin adalah jawaban pertanyaan. Nasiin yang timbul mimma dari perkara qablahu sebelumnya. Hasilu apa adapun hasilnya pertanyaan tadi? Anna nara katsiran, kebanyakan daripada minan nas, dari manusia. Jadi kebanyakan manusia itu nanya begini, Ustadz, ada apa? Katanya kalau ibadah itu rezeki lancar. Saya ibadah rezeki kok nggak lancar? Tuh tetangga saya nggak ibadah lancar rezekinya. Nah, ada yang banyak tanya begitu. Ya. Jadi orang ibadah rezekinya kok nggak lancar, itu tanda dari Allah. Kalau ibadahnya diteruskan, ilmunya ditambahi, ikhlasnya ditambahi. Kadang-kadang kita ibadah tuh nggak pakai ilmu. Sholat nggak pakai ilmu, wudu nggak pakai ilmu, puasa nggak pakai ilmu. Ada pengajian nggak mau datang, gengsi. Oh, gengsi. Jadi kata Nabi, majalisul ilmu raudatul jannah.
Majelis ilmu itu adalah taman-taman surga yang ada di bumi. Salah satu tanda-tanda penduduk surga itu tenang di majelis ilmu. Ikan itu kalau masih sehat, dia tenang di dalam air. Kalau ada ikan kok udah nggak betah di dalam air, berarti ikannya ada masalah. Lah ahli surga itu di majelis ilmu seperti ikan di dalam air tenang. Tapi kalau di majelis ilmu kok gelisah, baru duduk sebentar pantatnya udah panas, nah itu berarti ikan dalam keadaan bermasalah, harus cepat diobati. Kita teruskan. La yashkuru, dan tidak bersyukur siapa kafir an-na'imah kepada nikmat Allah tadi. Jadi kebanyakan manusia itu mau menerima nikmat Allah tetapi tidak mau bersyukur. Termasuk hidup ya. Hidup itu nikmat atau bukan? Hidup termasuk nikmat yang besar hidup itu. Kenapa? Karena semua nikmat tidak bisa dinikmati kalau tidak ada hidup. Kalau udah mati, punya rumah bagus, udah nggak bisa tidur di situ. Itu adilnya Allah. Orang kaya mati masuk kuburan, ukurannya sama. Orang miskin mati masuk kuburan, ukurannya sama. Pejabat mati masuk kuburan, ukurannya sama. Rakyat biasa mati masuk kuburan juga, ukuran sama. Nah, kenapa kok di dunia ini ada yang jadi kaya, jadi miskin, jadi pejabat, jadi orang biasa? Itu sandiwara doang. Sandiwara. Kata Allah dalam Al-Quran, innamal hayatud dunya lahun wa la'ib. Kehidupan dunia itu cuma sandiwara. Nah, sandiwara ini yang diambil apa? Upahnya. Orang mau main sinetron itu dia kepengen apa? Kepengen dapat duit. Disuruh nangis sama sutradaranya, dia nangis. Padahal dia nggak sedih itu. Ya, nangis kencang, nangis. Kenapa? Karena dia kepengen dapat upah. Disuruh ketawa, ayo ketawa. Kadang yang apalagi disuruh jadi orang gila. Nih kamu nanti peran kamu jadi orang gila ya. Mau dia jadi orang gila, mau suruh nangis, mau suruh ketawa, mau suruh marah-marah, mau suruh senyum-senyum, mau suruh apa aja sama sutradaranya mau, karena dia kepengen duit. Nah dunia ini ya panggung sandiwara. Harusnya apa yang Allah perintah itu kita mau, supaya kita dapat upah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya apa? Begitu sandiwara ini selesai, ceritanya sama semua. Orang kaya mati dipakaiin seragam. Apa seragamnya? Putih-putih. Nggak dijahit. Kalau biasanya dia kalau pakai baju dijahit di tailor, ya di butik. Baju satu aja bisa 20 juta harganya. Orang kaya. Begitu datang mati, pakaiannya sama dengan yang miskin. Apa? Kain kapan? 3 lembar. Pakaian seragam. Dimasukkan ke dalam kuburan, ukurannya sama. Apa beda? Ukuran kuburan orang kaya sama orang miskin beda nggak? Hah? Beda nggak? Wah ini orang kaya mati nih, buat kuburannya di dalamnya 1 hektar, nggak ada. Sama aja ukurannya. Itu menunjukkan satu bukti bahwa hidup di dunia ini cuma sandiwara. Yang kita ambil dari sandiwara dunia ini apa? Nilai, penilaian sang sutradara, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita disuruh nangis sama Allah, nangis.
Apa contohnya Allah suruh nangis? Diberi melarat, nggak sembuh-sembuh melaratnya. Nangis sama Allah. Jangan sama manusia. Kalau kita melarat, kita sulit, kok nangis sama manusia, diolok-olok sama manusia. Jadi kalau kita diberi sulit, nggak beres-beres sulitnya, diberi sakit, nggak sembuh-sembuh sakitnya, diberi problem kok nggak selesai-selesai problemnya, Allah nyuruh nangis. 2/3 malam bangun, ambil air wudu, sholat tobat, terus nangis sama Allah dalam doanya, ya Allah, nanti diberi pahala oleh Allah nangisnya itu. Kadang-kadang kita disuruh nangis malah ketawa. Akhirnya apa? Konseleng. Kalau konseleng sedikit mah masih biasa. Nah, kalau konselengnya udah banyak, repot nanti. Insya Allah kita lanjutkan pada perjumpaan selanjutnya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah.